Desa Aeng Batu-Batu, desa yang majemuk dengan toleransi yang penuh kehangatan. Letak geografis yang strategis memungkinkan kehadiran berbagai suku dan agama di dalamnya. Keanekaragaman yang ada menciptakan harmoni dan keindahan. Penduduk yang ada berasal dari berbagai suku di antaranya Makassar, Bugis, dan Jawa. Agama yang dianut pun berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, dan Hindu. Aktivitas ibadah umat Muslim di masjid berpadu dengan aktivitas ibadah penganut agama lainnya. Mereka harmonis dan sangat menjaga kerukunan dalam kesehariannya, menambah keindahan dan kesejukan dalam keberagaman masyarakat Desa Aeng Batu-Batu. Penduduk Desa Aeng Batu-Batu ini mayoritas beragama Islam, namun ada juga dari agama yang lain yang non-Muslim, tapi tetap rukun, tetap toleran. Sangat mengucap syukur dan terima kasih karena toleransi antara umat beragama dapat terjalin dengan baik di desa tempat kami tinggal ini. Saya berada di sini di Desa Aeng Batu-Batu dan beragama Hindu. Kami di sini bermacam-macam agama, ada Hindu, Kristen. Kami sangat menjunjung tinggi kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kami saling toleransi. Potensi alam yang melimpah menjadi karunia Sang Pencipta yang luar biasa. Sawah yang hijau, kebun sayur yang rimbun, serta buah-buahan yang beraneka ragam memperindah Desa Aeng Batu-Batu yang kaya akan hasil alamnya. Kehadiran laut yang biru dan membentang luas memungkinkan nelayan untuk menangkap ikan dan membudidayakan rumput laut. Tambak dan wilayah peternakan juga menambah keragaman kekayaan alam yang dimiliki. Saya selaku Kepala Desa Aeng Batu-Batu menyampaikan bahwa desa kami memiliki potensi alam yang cukup komplit. Di desa kami juga terdapat laut yang digunakan untuk aktivitas nelayan tangkap dan budidaya rumput laut. Semua anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kami gunakan untuk menopang ketahanan pangan desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Segenap elemen bersatu padu. Dengan semangat kegotong royongan, mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Pemerintah desa dan pengurus koperasi Desa Merah Putih senantiasa hadir membersamai perjuangan petani dan nelayan. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah desa juga mengupayakan harga-harga pangan yang terjangkau lewat kegiatan pasar murah dan kegiatan lainnya. Hal ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan nelayan. Hasil panen dari peternak diolah oleh kader desa untuk pemberian makanan tambahan bagi balita. Hal ini memberikan dampak yang positif untuk menekan dan mengatasi persoalan stunting di dalam desa. Koperasi Desa Merah Putih mengawal dan membantu aktivitas petani dan nelayan serta pelaku-pelaku UMKM lainnya. Saya Ketua Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu. Kami hadir untuk membantu para petani dan nelayan di desa kami, mulai dari persemaian bibit, ketersediaan pupuk, hingga membeli hasil panen dari para petani dan hasil tangkapan ikan dari nelayan dengan harga tinggi. Lalu kami tampung di gudang logistik untuk selanjutnya kami pasarkan di dalam dan luar desa. Hal ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pangan di desa dan menghindarkan para petani dan nelayan dari tengkulak-tengkulak nakal dan pihak yang bisa merugikan petani dan nelayan di desa kami. Desa ini juga memiliki beberapa produk lokal yang dikelola oleh masyarakat sebagai ciri khas. Aktivitas pengeringan ikan dari berbagai jenis
menjadikan desa ini sebagai sentra penjualan ikan kering yang produknya dibeli oleh masyarakat setempat lainnya hingga dijual ke berbagai pasar dan wilayah luar kabupaten. Dengan sinergitas dan kolaborasi semua pihak di bawah binaan dan bimbingan Koperasi Desa Merah Putih, UMKM tumbuh dan berkembang sangat baik. Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu telah menerima penghargaan dari Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum sering dikunjungi oleh pejabat-pejabat kementerian, di antaranya Sekretaris Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama Deputi dan juga Direktur telah melihat langsung potensi ekonomi yang ada di dalam desa. Pemerintah desa membentuk pengurus Karang Taruna Desa yang terdiri dari para pemuda produktif dan kreatif. Pemuda-pemudi Karang Taruna Desa ikut serta terlibat dalam kegiatan kerja bakti lingkungan bersama masyarakat. Pengurus-pengurus Karang Taruna juga sangat giat mengedukasi warga dalam menjalani perilaku hidup sehat dan bersih. Selain itu, pemuda-pemudi Karang Taruna ini juga hadir di aktivitas pendidikan dan olahraga. Dengan ketersediaan fasilitas olahraga, PAUD, sekolah, taman baca, dan gedung pertemuan, anak-anak Karang Taruna ini melakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan di sekolah-sekolah yang ada di dalam desa. Pemuda-pemuda Karang Taruna juga melakukan lomba-lomba olahraga dan seni di lingkungan sekolah dan masyarakat setempat. Di bidang lingkungan, pemuda-pemuda Karang Taruna ini selama 3 tahun terakhir telah aktif dalam kegiatan penghijauan dan pembudidayaan tanaman. Karang Taruna Desa membuat usaha budidaya ikan nila yang dikelola secara baik dan berkesinambungan. Lewat kerja-kerja produktif dan kreatif ini, pemerintah Desa Aeng Batu-Batu berespon aktif dan memberikan apresiasi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam kepengurusan Karang Taruna Desa. Alhamdulillah, segenap pemuda-pemuda desa yang terlibat dalam pengurus Karang Taruna mendapatkan beasiswa berprestasi dari pemerintah Desa Aeng Batu-Batu. Sebagian besar mahasiswa dari pengurus Karang Taruna menempuh pendidikan di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Potensi kekayaan alam yang berlimpah ditambah dengan kolaborasi dari segenap elemen di dalam desa tentulah harus ditopang oleh kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah desa membuat beberapa pos keamanan lingkungan dan membentuk satuan keamanan perlindungan masyarakat. Linmas yang bertugas di pos kamling yang ada di desa senantiasa menjalankan sistem pengamanan lingkungan berdasarkan SOP ataupun protap yang telah ditentukan. Babinsa dan Babin Kamtibmas secara rutin bersama Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah dibentuk melakukan kegiatan patroli dari seluruh wilayah desa Aeng Batu-Batu. Babinsa dan Babin Kamtibmas senantiasa melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi SOP ataupun protap sistem keamanan lingkungan. Letak geografis desa yang berada di lingkungan pantai serta kondisi rumah-rumah warga yang sangat padat membuat potensi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan kebakaran sewaktu-waktu bisa terjadi. Olehnya itu, pemerintah desa melalui sinergitas dengan masyarakat dan instansi lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Pemadam Kebakaran. Kolaborasi dan sinergitas semua pihak diwujudkan dengan membentuk tim keadaan tanggap darurat desa. Pemerintah desa juga aktif berpartisipasi dalam menjaga iklim. Pemerintah telah melakukan pendaftaran dan registrasi kelembagaan untuk bidang lingkungan hidup. Pemerintah desa bersama Karang Taruna, Babinsa,
dan segenap elemen-elemen yang ada di dalam desa rutin melaksanakan kerja bakti lingkungan membersihkan sampah. Kampung Pancasila adalah implementasi dari pelaksanaan tugas pembinaan teritorial Angkatan Darat. Khususnya di Kabupaten Takalar, Desa Aing Batu-Batu kami jadikan suatu desa yang menjadi inspirasi bagi desa-desa yang lain. Karena desa tersebut memiliki masyarakat yang beragam, berlokasi dekat dengan kota Makassar, dan memiliki banyak potensi. Apabila itu dikembangkan dengan baik, maka desa Aing Batu-Batu bisa menjadi pelopor bagi desa-desa yang lain. Atas nama Forkopimda Kabupaten Takalar, siap menjadikan seluruh desa-desa di Kabupaten Takalar menjadi Kampung Pancasila. Kampung Pancasila, merdeka! Indonesia menuju generasi emas dimulai dari desa. Desa Aing Batu-Batu menjadi satu kepingan wajah Indonesia yang majemuk, bersatu, dan berkeadilan sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.